البنين والبنات وأن نربيهم بالأخلاق والحسنات وأن نبعدهم عن المعاصي والمنكرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق والمخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الأمجاد. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama'. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulil karim. Jamaah salat subuh, tamu undangan Allah yang berbahagia, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Seiring dengan sedotan nafas, seiring dengan desir darah yang mengalir ke sekujur tubuh kita, lafal alhamdulillah hendaknya tidak terputus untuk menunjukkan bahwa itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang terbaik, nikmat yang terbesar, dan nikmat yang terindah yang hari ini kita rasakan. Kita tidak tahu apakah besok dan bahkan nanti masih diberikan nikmat yang kualitasnya sama, bobotnya sama, dan kuantitasnya sama. Inilah misteri waktu yang mendorong dan menuntut kita untuk senantiasa ahsanu amala, untuk memproduksi setiap amal perbuatan kita yang terbaik di dalam sisa waktu yang kita miliki. Mengapa disebutkan sebagai siksa waktu? Karena tidak juga seorang pun di antara kita mengetahui, sekalipun dia mempunyai ilmu pengetahuan tentang kedokteran, tentang kesehatan, itu pun tidak bisa menjamin besok apakah kesehatan kita masih prima, masih utama. Inilah yang menuntut dan mendorong kita untuk senantiasa mensyukuri dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambahkan. Sedangkan siapa yang kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Demikian di dalam surat Ibrahim. Ini menjadi perhatian kita tentang hakikat waktu, di mana kita terus berpacu dengan waktu yang kita miliki. Ada yang sudah 5 tahun, ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Pak Adimin sampun usaha pinten, Pak? 66. Luar biasa. Pak Bandi 40 kunjulnya. Subhanallah, ini usia kita. Jamaah rahimakumullah. Maka kalau mengikuti Kanjeng Nabi,
Usia kita pilah menjadi dua. Usia biologis itulah yang kita miliki masing-masing, yaitu usia di mana kita, waktu kita, jatah kita sudah 66, sudah 71, sudah 81, sudah 91, itu usia biologis. Sesuai dengan gaya hidup, pola konsumsi, pola istirahat, pola berpikir, pola beraktivitas. Ini karena faktor kesehatan. Faktor U karena faktor kesehatan. Tapi jamaah rahimakumullah, ada usia yang satu ini, yaitu usia historis. Usia historis adalah usia di mana setiap orang atau setiap individu mempunyai waktu, tetapi waktunya itu betul-betul produktif, mencatatkan setiap amal-amal kebaikan dan meminimalisir kejelekan atau kemaksiatannya kepada Allah. Sehingga usianya menjadi usia yang produktif, usia yang historis, yang senantiasa dikenang sepanjang waktu oleh generasi berikutnya, itu manfaat dan faedahnya. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Tepat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti halnya lebah. Kalau kita bisa mengambil filosofi lebah itu makan dan minum dari sari pati bunga. Artinya apa yang kita makan, apa yang kita cari, apa yang kita usahakan adalah sesuatu yang paling baik, yang paling terbaik, yang untuk kita konsumsi, yang untuk kebutuhan kehidupan kita. Adik-adik menuntut ilmu yang terbaik. Bapak-bapak bekerja mencari nafkah dan ibu-ibu di rumah menjaga keluarga dengan cara yang terbaik. Ahsanu amalah. Jadi semua orang digambarkan menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha menghasilkan produk-produk yang bermanfaat. Itulah ahsanu amalah, amal yang terbaik. Jadi lebah makan dari sari pati bunga, tidak merusak, di mana saja senantiasa harmoni, memberikan salam kesejahteraan, ketentraman, kedamaian. Seperti halnya sholat yang kita tunaikan. Setelah sholat, salam kanan dan kiri itu adalah menebarkan rahmah, menebarkan kedamaian, pantang membuat kerusakan, membuat keonaran, membuat kegaduhan. Inilah karakter orang yang bertakwa. Nah, kemudian dari produksi yang dihasilkan oleh lebah itu adalah royal jelly dan madu. Panjenengan jamaah sudah pernah merasakan ya semuanya manfaat dari madu. Kalaupun tidak langsung, pasti dari ramuan atau minuman yang pernah kita minum ada yang mengandung madu. Madu memberikan manfaat kesehatan bagi yang memanfaatkan. Demikian juga royal jelly menjadi produk unggulan dari lebah. Itu artinya bahwa kita harus senantiasa memproduksi ahsanu amalah,
perbuatan amal yang terbaik. Maka jamaah rahimakumullah, kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam taro kaifa daraballahu matala. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik. Apa itu kalimat yang baik? Setiap hari dalam ilmu psikologi, paling tidak seseorang itu setiap hari harus mengeluarkan 2000 kata. 2000 kata atau 20.000 kata ya? Ya, yang jelas awalnya adalah di atas 2000. Untuk apa? Supaya hati dan pikirannya itu bisa plong. Kecuali yang disabilitas, kecuali yang tunarungu wicara. Tapi ada cara lagi, cara untuk bisa mengungkapkan. Kalau seorang itu kurang dari itu untuk mengekspresikan, mengeluarkannya, ini berdampak pada psikologi ataupun pada pikiran dan mentalnya. Maka mungkin kalau khususnya ibu-ibu, sehari mawon mendel pripun Bu? Puasa matur tahan boten? Boten nggih. Itu dalam satu penelitian bahwa seseorang paling tidak mengeluarkan kata-kata setiap harinya 2000 sampai 20.000 untuk tadi bisa mengungkapkan apa. Tentu kalimat thayyibah, kalimat yang baik, maka kita tidak diperkenankan mengucapkan atau mengungkapkan ujaran-ujaran kebencian, baik itu melalui kata-kata maupun melalui tulisan kita. Jadi kalau panjenengan mungkin tidak membuka HP ataupun tidak membuka gadget bagi yang memiliki, tapi kalau bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam unek-unek kita, paling tidak itu akan mengurangi beban yang ada di diri kita masing-masing. Nah, kalimatan thayyibatan ini adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Atau kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang kita ucapkan, kata-kata yang penuh energi. Jadi kalau kita mengucapkan yang negatif, itu kembalinya kepada kita. Maka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji atom pun, Allah akan membalasnya. Demikian juga siapa saja yang melakukan perbuatan yang negatif, Allah akan membalas. Dengan demikian, maka apa saja yang kita lakukan seperti senjata makan tuan, akan kembali kepada diri kita sekalian. Berarti kita punya dua pilihan saja di dalam hidup ini, berbuat baik atau berbuat buruk. Itu terjadi dialog terus setiap hari antara diri kita dengan apa yang kita lakukan, pikiran kita. Suara hati kita senantiasa menyuarakan yang baik-baik, tapi nafsu kita senantiasa memberikan dorongan kita untuk senantiasa berbuat yang negatif. Maka ini harus menjadi perhatian kita sekalian. Kemudian ayat berikut kita lanjutkan.
Jadi kalimat thayyibah itu kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Pohon kurma yang baik itu pohon yang buahnya rimbun, lebat, daunnya juga lebat. Far'uha, cabang-cabangnya, akar-akarnya, atau asluha sabitun, akarnya menancap ke dasar bumi, ke dalam bumi, mencari gizi, mencari air, mencari kehidupan untuk bisa tumbuh kembang, untuk bisa memproduksi buah, untuk bisa memberikan manfaat. Wa far'uha fis samai, dan cabangnya, rantingnya menjulang, melangit, menuju ke atas. Maka Ibnu Katsir memberikan tafsiran wa far'uha fis sama itu tiada ilah yang hak selain Allah dalam hati orang yang mukmin. Cabangnya menjulang ke langit dengan kalimat thayyibah. Amal perbuatan setiap mukmin itu akan menjulang ke langit, akan kembali, akan diangkat, akan diterima oleh Allah semua amal-amal yang kita lakukan. Jadi far'uha bis sama, samratuhu, buahnya lebat, itu menunjukkan bahwa amal-amal setiap mukmin itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amal yang kita lakukan akan kembali kepada Allah. Nah, kalau ada orang informasi telah meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu adalah milik Allah. Diri kita akan kembali kepada Allah. Nah, demikian juga semua amal-amal kita akan kembali kepada Allah. Yang baik akan kembali kepada Allah, tetapi yang tidak baik nanti di ayat berikutnya. Maka Ad-Dahhak, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Mujahid, dan para mufasir lainnya mengatakan bahwa hal itu adalah perumpamaan amal perbuatan, perkataan yang baik dan amal soleh orang mukmin, dan bahwa orang mukmin itu bagaikan pohon kurma. Amal baik orang mukmin itu senantiasa diangkat baginya pada setiap saat, pada setiap kesempatan. Pada waktu pagi ini tadi jam 3 hujan deras. Panjenengan mungkin sudah pesimis. Tindak boten, tindak boten. Dialog itu dalam diri kita. Wah, ora nek mantele bocok bolong. Wis punya alasan berjuta-juta argumentasi datang. Isih rada kesel, rada ngantuk, engko wae. Males bablas. Biasanya ngaten. Itu terjadi dialog pada diri kita. Itulah setiap saat hakikat kita. Tapi begitu kita memutuskan bismillahi tawakkaltu 'alallah, datang ke majelis ini, semuanya menjadi enteng, semuanya menjadi tercerahkan karena mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah. Ketika kita melangkahkan kaki kita kebaikan, langsung blus amal kita menuju kepada Allah. Gugur sudah dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Karena as-sholatul khamsi kafarah. Sholat 5 waktu itu menjadi kafarat bagi orang-orang yang menunaikannya. Antara sholat satu dengan sholat yang lain itu menjadi penebus dosa kita. Dosa-dosa kecil yang kita tidak sadari, yang tiba-tiba kita tersadar, kita istighfar, itu terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah. Jadi setiap kesempatan ketika kita berbuat baik langsung dicatat oleh malaikat Raqib. Demikian juga kejelekan kita dicatat oleh malaikat Atid yang senantiasa menjaga dan mengawal kita. Malaikat Muhafadzah mencatat semua amal perbuatan kita untuk didokumenkan. Kelak semuanya akan dibukakan pada waktunya, pada pertanggungjawaban amal kita. Maka Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, kami sedang berada di samping Rasulullah. Lalu Rasulullah beliau bersabda, sebutkanlah sebuah pohon yang serupa atau seperti orang mukmin yang daunnya tidak berjatuhan pada musim panas dan musim dingin dan menghasilkan buah setiap saat dengan izin Rabb-nya. Jamaah rahimakumullah, inilah bukti bahwa amal-amal kita akan senantiasa kita petik, akan kita kumpulkan satu persatu, terakumulasi menjadi penyelamat bagi kita. Yang terakhir, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha ya wa yadribullahu al-amthala linas lahum yatadakkarun. Pohon itu memberi buah pada setiap muslim dengan seizin Allah. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Jadi kita selalu diingat, selalu mengingat kepada Allah SWT terhadap perbuatan yang telah kita lakukan dan apa yang perlu kita siapkan. Sedangkan ayat yang terkait dengan sebaliknya, wa mathalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabisatin ittusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk itu seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Kalau tadi pohon yang baik itu adalah akarnya menghunjam ke tanah, mencari gizi, mencari protein, mencari vitamin untuk tumbuh kembang supaya baik, menghasilkan daun, menghasilkan batang, cabang, ranting yang kokoh dan menghasilkan buah, dari bunga menjadi buah, menjulang ke langit. Ini digambarkan amal-amal orang yang mukmin itu begitu dahsyat. Tapi sebaliknya di ayat ini, ayat 26 ini sebaliknya, pohon yang buruk, yaitu pohon yang tercerabut akarnya menjadi bosok, menjadi gersang, menjadi mati. Begitulah hakikat amal. Meskipun seorang yang beramal luar biasa, tetapi tidak ada cantolan ketauhidannya kepada Allah, itu menjadi muspro, menjadi tidak berarti, sekalipun amalnya luar biasa di dunia. Jadi itulah amal orang-orang kafir, orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah karena kalimat kekafiran. Jadi kalimatain khabithatin itu perumpamaan kalimat yang buruk, yaitu kalimat kekafiran. Ya, kalau tadi tauhid itu adalah mengesahkan Allah, kalimat kafir itu adalah kalimat yang menentang Allah, yang menjauhkan diri kepada Allah. Demikian juga amal yang negatif tidak akan kembali kepada Allah, tetapi akan kembali kepada manusia itu sendiri. Itulah jamaah rahimakumullah, semoga kita bisa memetik dari 3 ayat ini untuk menjadi bekal kepada kita, untuk menjadi pengingat
untuk menjadi motivasi, untuk menjadi inspirasi. Kita ingat filosofi lebah, memproduksi, menghasilkan, mencari dari yang terbaik dalam kehidupan ini, dan memproduksi, menebarkan kebaikan, amal yang terbaik dalam kehidupan ini, khususnya di sisa waktu kita masing-masing. Bagi anak-anak, senantiasa belajar sungguh-sungguh, karena itu adalah menjadi kunci kesuksesan, kebahagiaan kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat bagi setiap orang yang menuntut ilmu berapa derajat kemuliaannya di hadapan Allah. Maka marilah kita dorong generasi muda untuk senantiasa menuntut ilmu sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya, keahliannya ditingkatkan, dan kita semuanya untuk senantiasa beramal yang terbaik, sehingga sisa waktu kita akan menjadi usia yang historis, yang senantiasa terkenang dengan amal-amal yang terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat